teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Amalia dengan nomor induk 0603520007. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari fungsionalisme, yaitu Edward Lee Thorndike. Thorndike adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell, Massachusetts, yang terlahir di Williamsburg pada tanggal 31 Agustus tahun 1874 dan meninggal di Montrose pada tanggal 10 Agustus 1949. Siapa sih dia? Dia adalah seorang psikologi di Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College di Universitas Columbia. Dia juga adalah anggota Dewan Psychological Corporation dan menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912. Pada tahun 1891, Thorndike lulus dari The Roxbury di West Roxbury dan Wesleyan University pada tahun 1895. Lalu ia mendapat gelar MA di Harvard University pada tahun 1897 dan menyelesaikan PhD-nya di Columbia University pada tahun 1898 di bawah pengawasan James McCandless. Pada tahun 1898 juga, Thorndike menerbitkan bukunya yang berjudul Animal Intelligence: An Experimental Study of Association Process in Animals. Buku ini merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah laku dari beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan dasar dari proses dasar belajar yang dianut oleh Thorndike. Pada tahun 1899, setelah setahun kerja awal di College for Women of Case Western Reserve di Cleveland, dia menjadi instruktur psikologi di Teachers College di Columbia University. Lalu selama karirnya inilah dia mempelajari pembelajaran manusia, pendidikan, dan pengujian mental. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1900, Thorndike menikahi Elizabeth Moulton dan mereka memiliki 4 anak, yang diantara salah satunya adalah Franz yang menjadi seorang ahli matematika. Selama tahap awal karirnya, dia membeli sebidang tanah luas di Hudson dan mendorong peneliti lain untuk menetap di sekitarnya. Lalu segeralah sebuah koloni terbentuk di sana dengan dia sebagai kepala sukunya. Thorndike adalah pelopor tidak hanya dalam behaviorisme dan pembelajaran, tetapi juga dalam menggunakan hewan dalam eksperimen klinis. Dia mampu menciptakan teori pembelajaran berdasarkan penelitiannya dengan hewan, disertai doktoralnya. Studi eksperimental tentang proses asosiatif pada hewan adalah yang pertama dalam psikologi di mana subjeknya bukan manusia. Dalam teori SR dikatakan bahwa proses belajar pertama kali organisme adalah dengan cara coba salah atau bisa disebut dengan trial and error. Nah, udah tahu belum sih S dan R ini apa? Dalam proses belajar yang mengikuti prinsip coba salah, ada beberapa hukum yang dikemukakan oleh Thorndike. Yang pertama adalah hukum efek, the law of effect. Intensitas hubungan antara S dan R akan meningkat apabila hubungan itu diikuti oleh keadaan yang menyenangkan. Lalu sebaliknya, hubungan itu akan berkurang kalau diikuti oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua adalah hukum latihan, atau disebut dengan trial law of exercise, atau hukum guna-taguna yang disebut the law of use and disuse. Hubungan S R dapat ditimbulkan atau didorong melalui latihan yang berulang-ulang karena jika tidak, S dan R dapat melemah. Dalam proses belajar yang mengikuti prinsip coba salah, ada beberapa hukum yang dikemukakan oleh Thorndike. Yang pertama adalah hukum efek.
The law of effect. Intensitas hubungan antara S dan R akan meningkat apabila hubungan itu diikuti oleh keadaan yang menyenangkan. Lalu sebaliknya, hubungan itu akan berkurang kalau diikuti oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua adalah hukum latihan, atau disebut dengan trial law of exercise, atau hukum guna-taguna yang disebut the law of use and disuse. Hubungan S R dapat ditimbulkan atau didorong melalui latihan yang berulang-ulang karena jika tidak, S dan R dapat melemah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.